Halo teman-teman dan Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan soal prediksi menghadapi ujian P3K Guru Sekolah Dasar. Baik, kita mulai saja. Perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap adalah, nah, teman-teman dan Bapak Ibu, yang ditanyakan di sini adalah perubahan energi pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah, yang ditanyakan adalah urutannya. Nah, yang pertama itu energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi mekanik, lalu energi listrik. B, energi panas, energi kimia, dan energi kinetik, energi mekanik, dan energi listrik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman boleh membaca terlebih dahulu soalnya, di skip dan ditentukan jawabannya. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu adalah yang A ya, yang A. Nah, kita masuk kepada pembahasannya ya. Pada pembangkit listrik tenaga uap, ia memperoleh energi dari uap yang dihasilkan, namun prosesnya tidak secepat itu. Uap yang dihasilkan harus dari bahan bakar, yaitu misalnya saja bahan bakar batu bara yang biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia. Jadi dari energi kimia, nah ini energi kimia ini adalah batu baranya, kemudian menghasilkan energi panas ya, lalu energi kinetik yang tadi lalu digunakan memutar generator, maka inilah mekanik ya, lalu menghasilkan energi listrik. Jadi jawabannya itu yang tadi adalah yang A, yang ini Bapak Ibu. Energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi mekanik, dan energi listrik. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 2. Perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kali ini yang ditanyakan itu adalah tenaga angin. Jadi, Bapak Ibu, jawabannya ini adalah yang B ya. Energi angin atau kinetik akan berubah menjadi energi mekanik, lalu energi listrik. Nah, ini jawabannya. Nah, kita bahas sedikit. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu awalnya energi angin ya, kinetik, lalu memutar turbin. Kita boleh lihat gambarnya, yang awalnya ini adalah kincir anginnya, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Nah, di sini ada rotornya. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat statos yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Lalu, ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux. Nah, inilah penjelasan mengenai perubahan energi listrik pada pembangkit tenaga angin ya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Nanti Bapak Ibu boleh belajar lagi, diperdalami materi tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Lembaga negara yang bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah, nah yang ditanyakan itulah lembaga negara, ya kata kuncinya, lembaga negara yang bertugas menguji peraturan. Nah di sini di bawah undang-undang yaitu adalah, nah untuk yang soal nomor 3 ini jawabannya itu adalah yang A Bapak Ibu ya, Mahkamah Agung. Nah kita bahas sebentar. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi. Nah, itu adalah tugasnya. Kemudian menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini yang tadi yang soal tersebut. Kemudian mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Ini terdapat pada pasal 24A ya, ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Nah, ini berbeda jauh dengan Mahkamah Agung ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi jawabannya itu tadi yang A ya, Mahkamah Agung. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berikut pernyataan yang benar tentang gaung dan gemah. Nah, di sini dia menanyakan yang mana yang benar mengenai pernyataan gaung dan gemah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman boleh dibaca pilihannya lalu ditentukan jawabannya. Nah, baik, jawabannya ini ya Bapak Ibu adalah yang C ya. Jadi pada gaung jarak sumber bunyi dengan penghalang lebih dekat. Jadi kita bahas sebentar mengenai gaung dan gema. Nah, ini dia. Gema ialah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Sedangkan gaung merupakan suatu bunyi pantul yang datang
sebelum bunyi asli selesai dibuat. Lalu gema biasanya terjadi saat bunyi dibuat dari jarak jauh yang di depannya terdapat tebing atau gedung tinggi. Sedangkan gaung, terjadinya gaung disebabkan karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Maka tadi di sini sudah jelas ya. Jadi terlalu dekat. Jadi ini pada gaung jarak sumber bunyi dengan penghalang lebih dekat. Kalau yang A, B, dan D, E itu adalah pilihan yang salah ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan sebagai berikut ya. Penulisan buku yaitu ada di sini nama pengarang, tahun terbitnya, lalu nama judul bukunya, kemudian kotanya, lalu nama penerbitnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah penulisan daftar pustaka yang benar ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita harus tahu apa urutan penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, jadi coba kita perhatikan pilihannya ini. Jadi jawabannya ini adalah yang B ya. Yang B yang dimana Harmanto, Adi ya namanya dibalik, lalu tahun terbitnya, lalu judul bukunya. Nah, judul buku ini boleh dicetak miring ya, cetak miring, lalu kotanya, lalu titik 2, kemudian ini adalah kota nama penerbitnya ya, nama penerbitnya. Nah, kita bahas sebentar. Nah, ini urutannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Itu adalah penulis, tahun terbit, judul bukunya, kota penerbit dan penerbit. Dan ini judul ini boleh dicetak miring ya, dicetak miring. Nah, ini adalah urutannya dan contohnya seperti ini juga ya, boleh. Baik. Daur hidup katak yang benar adalah, daur hidup katak yang benar itu awalnya dimulai dengan pasti dengan telur ya Bapak Ibu. Namun di sini urutannya sudah diacak, kita harus bisa menentukan. Nah, kita bahas sebentar ya. Jadi jawaban ini sebenarnya adalah yang D ya. Nah, kita lihat ya, telur, kecebong, katak muda dan katak dewasa. Coba kita bahas sebentar. Nah, ini dianya pembahasannya. Jadi pada katak itu awalnya ada telur, lalu kecebong, katak muda dan katak dewasa. Daur hidup lalat yang benar. Nah, pada daur hidup lalat yang benar itu ya ini dia. Lalat ya. Pasti diawali dengan telur juga. Namun di sini pilihannya sudah diacak, tidak selamanya diawali dengan telur. Coba kita harus mengingat atau memahaminya bagaimana menentukannya. Pasti kita berawal dari telur saja pertama. Kita cari telur, kemudian apa kelanjutannya, apakah telur langsung ke lalat dewasa, pasti salah ya. Kemudian telur ke larva, apakah begitu, lalu pupa lalat dewasa. Nampaknya sepertinya jawabannya yang ini ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita coba bahas sedikit ya daur hidup lalat ya. Jadi lalat itu pertama dia dari telur, kemudian dianya ke larva ya, lalu ke pupa, kemudian dianya ke lalat dewasa ya, lalu atau imago. Yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah, nah pada ini masuk ini pada Undang-Undang Dasar ya. Nah, di manakah pada pasal berapakah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, itu pada pasal 31. Nah, kita bahas sebentar. Nah, ini dia. Terkait hak dan kewajiban warga negara diatur pada pasal ya. Kemudian kalau untuk kesamaan kedudukan dan hukum pemerintah itu ada di pasal 27. Kemudian mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak itu di pasal 27 ayat 2, sedangkan yang ditanyakan tadi adalah hak untuk memperoleh pendidikan itu adalah di pasal 31 ayat 1. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Dan teman-teman, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai macam. Nah, Bapak Ibu agar supaya cepat menjawab pertanyaan kita, kalau menemukan teks seperti ini, Bapak Ibu langsung lihat saja pertanyaannya ya. Jenis teks di atas merupakan jenis, nah, yang ditanyakan itu adalah jenis teksnya ya. Jadi kita langsung baca dan langsung pahamin. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah dengan
dengan banyak membaca tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Nah, di sini ada kata kunci seharusnya kita memanfaatkan. Jadi, nah di sini ada kata seharusnya. Ini merupakan kata yang untuk mengajak kita ya untuk membaca sebagai sumber belajar maksimal. Jadi ini kalau ini mengajak berarti dia adalah persuasif. Jadi jawabannya itu persuasif. Nah, ini penjelasannya ciri-ciri paragraf persuasif itu adalah berisikan ajakan kepada pembaca. Teman-teman Bapak dan Ibu, untuk menyelesaikan soal nanti Bapak Ibu harus meningkatkan literasinya ya, membaca cepat ya, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow adalah, nah, kebutuhan tertinggi menurut teori Maslow itu pasti adalah yang pengembangan diri. Nah, kita bahas sebentar sedikit. Teori Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat terendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu. Nah, ini adalah tingkatannya. Yang paling rendah itu adalah fisiologis ya, yaitu makanan, minuman, tidur, dan pakaian dan lain-lain. Lalu rasa aman, setelah fisiknya ini terpenuhi, maka akan dibutuhkan rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Kemudian sosial ya, kehidupan dengan sesama, yaitu afeksi, relasi, dan keluarga. Lalu penghargaan, yaitu pencapaian status, tanggung jawab, dan reputasi. Dan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri ya, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, nah, dan lain-lain. Jadi inilah adalah hierarki teori Maslow ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan demikian untuk pembahasan hari ini. Semangat untuk berlatih, semoga Bapak Ibu lolos untuk tahun ini sebagai guru P3K di guru sekolah dasar. Terima kasih dan sampai jumpa.